dari awal memang sudah dikelola oleh rakyat sekitar tahun 60-an lah, sampai tahun 80-an. Nah, kemudian memang muncul adanya pengelolaan oleh pihak PTPN. Jadi ada pengusiran waktu itu kepada warga. Jadi siapa saja warga yang bersedia meninggalkan lahannya, maka dia akan dipekerjakan oleh pihak perkebunan. Nah, dengan sangat terpaksa dan juga rasa penuh ketakutan waktu itu warga masyarakat, artinya meninggalkan lahan tersebut, sehingga itu lahan dikelola oleh perkebunan. Terus apa yang mereka janjikan memang tidak pernah terrealisasi. Jadi sifatnya dulu itu memang tidak ada sifat ganti rugi, jadi penggusuran aja, pengambil alihan lahan. Jadi mereka dijanjikan untuk lahannya akan diambil oleh perkebunan dan dijanjikan akan dipekerjakan. Ternyata hanya sebagian orang yang bisa bekerja di situ, karena memang sistem pertanian perkebunan tidak membutuhkan banyak tenaga kerja, itu kelemahannya. Sampai hari ini juga dapat dibandingkan, kalau misalkan per hektar hari ini kaum petani sayur contoh ya, bisa mempekerjakan orang itu sampai 50 orang, mungkin di perkebunan hanya cukup oleh 10 orang, jadi 1:5. Nah ini yang menjadikan mengapa perkebunan yang ada di Gunung Wayang ini kurang bermanfaat. Proses pengelolaan perkebunan itu memang tidak lama, kemudian dikelola juga oleh pihak perhutani. Nah, setelah pihak perhutani dikelola lagi oleh perkebunan. Nah, oleh pihak perkebunan waktu itu memang sekitar tahun 97 setelah ditanami kina, disewakan kepada pihak PD Hikmah, yaitu petani besar yang ada di Pangalengan. Dari tahun 97 sampai 2004 tanah bongkor itu disewakan. 2004 ditanami teh oleh pihak PTPN 8, PT Kertamanah ya, dari Pangalengan. Jadi mereka tanami waktu tahun 2004 sampai 2013 kemarin. Jadi akhir hayat teh yang ditanam PTPN Kertamanah itu oleh Baraya Tani waktu itu bulan Oktober ya 2013. Nah, memang Baraya Tani dalam hal ini sebetulnya sudah melakukan beberapa komunikasi ataupun advokasi secara prosedural, namun memang ini tidak membuahkan hasil, sehingga langkah pembabadan bulan Oktober 2013 itu adalah langkah yang menurut kami sebuah langkah baru dalam hal bagaimana merebut hak rakyat dari pihak BUMN dalam hal ini. Karena memang kita juga tidak serta-merta menyudutkan BUMN begitu saja, karena fakta mengapa BUMN harus direbut aset produksinya, dari 97 kan mereka tidak membayar pajak, bahkan bongkor ini disinyalir tidak masuk HGU. Artinya memang ada kegagalan dalam hal pengelolaan yang mereka lakukan, sehingga butuh langkah baru yang harus dilakukan oleh baik pemerintah ataupun rakyat itu sendiri untuk mengelola aset-aset yang ada, sehingga produktivitasnya lebih tinggi dan manfaatnya lebih luas dirasakan oleh masyarakat. Nah, itu harapan kita. Sebetulnya Baraya Tani tidak memperdebatkan adanya tanaman kopi, adanya tanaman teh ataupun tanaman kina di Kertasari ini atau di Gunung Wayang ini, selama itu tanaman rakyat. Nah, persoalannya kan kita hanya menikmati kehijauannya, sementara produksinya, sementara istilahnya hasilnya itu dinikmati oleh BUMN yang sebetulnya kurang bertanggung jawab dalam hal baik pelestarian lingkungan ataupun pengelolaan ataupun pemanfaatan anggaran negara, karena memang mulai dari pupuk, bibit sampai ke biaya tenaga kerja itu kan disubsidi oleh negara BUMN itu. Nah, dalam hal inilah Baraya Tani ingin memunculkan kemandirian kolektif kaum tani Gunung Wayang dalam mengelola aset-aset negara.
reaksi yang dilakukan oleh PTPN adalah mengkriminalisasi. Jadi ada kawan petani yang dipanggil waktu itu sekitar 7 orang. Jadi ada 2 kali panggilan. Panggilan pertama 7 orang sebagai kesaksian. Nah, karena pada waktu itu tidak ada yang bisa dijadikan tersangka. Nah, kemudian ada pemanggilan lagi 2 orang. Itu juga sama, tidak ada yang bisa dijadikan tersangka. Ya pada akhirnya selesai urusan kriminalisasinya. Yang kita sayangkan, jadi ketika memang 700 warga yang tergabung di Barayatani ini berjuang mati-matian lah istilahnya, resiko perjuangan yang begitu berat mereka hadapi waktu itu. Nah, di tengah-tengah perjuangan ini kemudian muncul sekelompok petani penggarap liar yang kemudian memanfaatkan tanah bongkor, termasuk apa yang menjadi tujuan kesananya. Nah, memang kalau tadi memang ada aturan pemukiman dan juga aset produksi, jadi di Bongkor ini sekaya-kayanya orang, dia untuk membangun rumah itu tidak boleh lebih dari 80 meter, termasuk halaman, termasuk garasi dan sebagainya. Jadi bayangannya yang sisanya, kalaulah kemudian setiap orang yang berjuang di Bongkor itu mendapatkan 150 meter persegi, maka 80 meter persegi itu untuk pemukiman dan 70 meter persegi untuk aset produksi seperti yang diharapkan untuk pembibitan. Jadi ada semacam greenhouse lah kalau yang berkembang untuk pembibitan. Setelah dibagikannya tanah di Barayatani Bandung kepada masyarakat yang sebanyak kurang lebih 700 kakak, kita mulai merancang dari tahun 2013 itu mulai membuat desain tapak yang sederhana. Dan kita sudah melakukan itu sampai saat ini. Alhamdulillah sudah beres tapak untuk desain rumah, desain fasilitas umum dan sosial, fasilitas untuk kegiatan pelatihan di Barayatani Bandung secara desainnya, dan juga kebutuhan-kebutuhan warga untuk ke depan. Nah, itu dibuat karena kita juga punya beberapa kegiatan selain membuat site plan atau desain tapak untuk kampung itu. Kita juga mempunyai kegiatan untuk meriset bagaimana kita bisa membuat pupuk cair secara mandiri. Pupuk cair ini yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas petani yang ada di Gunung Wayang. Gunung Wayang konsen bagaimana mulai belajar atau mulai melatih para kader muda ini untuk bisa bercocok tanam dengan pertanian irit lahan. Alhamdulillah yang kita garap hari ini untuk praktek daripada aplikasi pertanian irit lahan, kita punya rumah tanam Institut Gunung Wayang ini meriset khusus bagaimana pupuk cair yang dibuat ini bisa membuat pertanian hidroponik dengan berbahan organik. Nah, ini juga menjadi untuk jalan keluar ekonomi pembantu lah pada masyarakat petani, dan mulai mensosialisasikan bahwa cara bertani itu tidak selalu harus membutuhkan lahan yang luas. Nah, intinya ini adalah tugas dari Institut Gunung Wayang, membantu organisasi Barayatani Bandung untuk memikirkan terobosan-terobosan mengenai pemanfaatan lahan yang optimal.